Dahulu iblis laknatullahu alaih, dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena dia sombong, karena dia hasud, karena dia dengki. Tetapi kemudian iblis meminta waktu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sudah melaknatnya. Dia meminta waktu sampai hari berbangkit, sampai hari kiamat. Dia meminta waktu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Kemudian sifat dengki, sifat hasud ini terjadi pada masa Nabi Adam alaihissalam, yakni kepada peristiwa Qabil dan Habil, di mana Qabil dia iri terhadap apa yang diterima, dianugerahkan kepada Habil, sehingga kemudian dengan kedengkiannya ini dia tega menghabisi saudara kandungnya. Kemudian masuklah kepada masa Nabi Muhammad SAW. Kita tahu yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Mereka adalah masih keluarga. Terutama kita paham namanya Abu Lahab. Dia ini pamannya Nabi Muhammad SAW. Tetapi karena hasad, karena dengki, karena iri, kemudian dia sangat membenci kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan istrinya, sehingga diabadikan dalam surat Al-Lahab. Lalu kita masuk ke masa perjuangan para pahlawan kita, para pendiri, para muassis bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Banyak sudah para pahlawan yang ditangkap oleh penjajah gara-gara hasud, iri, dengki dan keluarga terdekatnya. Oleh karenanya, hati-hatilah dengan sifat hasad atau hasud ini. Lalu apa itu hasud? Apa itu hasad? Maka para alim ulama kemudian mendefinisikan itu hasad, yakni dengan tamanni jawali ni'matil mahsudi wa husuliha lil hasad, yakni menginginkan nikmat yang didapat oleh orang lain berpindah kepadanya, menginginkan bahwa nikmat yang didapatkan oleh orang lain berpindah kepada dirinya. Orang lain mendapatkan nikmat, panas dingin dia. Orang lain mendapatkan anugerah, meriang dia. Lihat tetangga beli mobil, meriang 5 hari 5 malam, iri dia. Lihat orang jabatannya naik, sakit hati dia. Lihat orang di pilkada menang, dendam dia. Dan muncul ucapan-ucapan yang memprovokasi, menghina, mencaci, merendahkan dan menjelekkan, karena muncul daripada sifat hasud, dengki. Dia menginginkan nikmat itu tidak diraih orang-orang lain, tetapi nikmat itu kalau perlu dia rebut dengan segala kekuatan dan upayanya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, kenapa kok ada muncul sifat hasud? Manusia kok jadi hasad? Ada sebabnya? Oh, sudah pasti. Karena hidup manusia itu ada sabab, ada akibat, ada kausalitas di dalam hidup ini. Itu sebagai bentuk syariat namanya. Apa yang menyebabkan manusia hasud? Yang pertama adalah kuman. Imannya kurang dia. Imannya hanya sebatas apa yang ada di bibirnya. Imannya tidak nyampai ke dalam hatinya. Makanya hati-hati.
Orang kurang iman ini dia bisa mengarah menjadi munafik. Orang yang agamanya Islam hanya sekedar mengucapkan aslamna, kami orang Islam, KTP saya Muslim, tapi dia tidak mau sholat, dia tidak mau bersedekah, dia tidak mau membantu sesamanya, apalagi berjihad, maka Allah mencap orang yang seperti ini sebagai munafik. Hati-hati. Agama boleh Islam, tapi kalau tidak mau mengamalkan syariat, dia jatuh kepada derajat munafik. Kalau munafik itu sama saja dengan orang yang kafir, bahkan hukumannya fi darkil asfali minan nar, di paling dasar daripada neraka. Nah, orang yang kurang iman ini itu hatinya kering, hatinya kotor, sehingga tidak bisa menerima orang lain mendapatkan anugerah atau kenikmatan karena dia tidak kuat imannya. Kalau orang kuat imannya, maka akan senantiasa lahir syukur di dalam hidupnya. Alhamdulillah ya Allah, walaupun saya hidup sederhana, gaji sekedar cukup untuk kebutuhan sehari-hari ya Allah, tetapi saya bisa menyekolahkan anak-anak saya menjadi sarjana ya Allah. Bersyukur kita. Apa yang didapatkan saat ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia ini kan suka kubur terhadap nikmat Allah. Kadang-kadang sesuatu yang sekarang kita miliki ini kadang-kadang merasa nggak berharga. Berharga nikmat yang kita dapatkan sekarang yang sudah kita miliki kalau nikmat itu hilang. Nggak usah jauh-jauh, gigi lagi enak-enak, tiba-tiba nyut, baru terasa nikmat sehat itu sangat mahal. Di tengah ketuaan kita dengan segala kekurangan fisik kita, sudah terasalah diabetes naik, gula naik, kolesterol, asam urat. Baru kita merasakan dulu nikmat Allah begitu hebat. Bahkan sekarang maaf saja ada yang ginjalnya cuci tiap bulan, tiap minggu. Di situ terasa nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang imannya kuat akan melahirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun situasi dan kondisi sekarang ini. Syukur bukan sekedar ucapan hamdalah, tetapi syukur adalah bagaimana kita merawat potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita. Kita punya keluarga, sebagai wujud syukur kita jaga keluarga kita. Kita punya badan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga badan kita jangan sampai sakit. Itu wujud syukur kita. Dan orang yang hasud karena dia kurang iman, maka dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu penyebab yang kedua adalah kebencian dan permusuhan. Ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, apalagi dalam kontestasi politik, merebut sebuah jabatan dan kedudukan, dibongkar-bongkar masa lalu, keburukan diangkat-angkatlah dia. Ada pepatah mengiat mengatakan, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di depan mata tidak kelihatan. Nah ini kalau orang sudah benci begitu itu. Kebaikan tidak pernah dipandang, tetapi keburukan menjadi sesuatu yang dibesar-besarkan. Maka na'udzubillahi min dzalik. Hilangkan kebencian dan permusuhan yang ada pada diri kita. Jadilah kita di antara sesama muslim ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang senantiasa bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Kalau ada di antara kita berselisih, maka segeralah islah, segeralah jalin lagi silaturahim. Kalau kemarin kita berbeda pilihan, itu biasa. Jangan sampai kemudian jadi permusuhan di antara kita. Maka islah kembalilah kita.
Siapapun yang sekarang menjadi pemimpin, kita doakan mudah-mudahan pemimpin DKI Jakarta yang akan terpilih menjadi pemimpin yang jujur, yang amanah, yang mampu mengemban daripada amanat-amanat rakyat Jakarta, mengantarkan masyarakat Jakarta menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, yang menyebabkan hasud adalah ambisi dan keserakahan. Hati-hati di pekerjaan, di masyarakat, hilangkan ambisi keserakahan ini, buang jauh-jauh. Dan yang keempat, yang terakhir, lingkungan yang bisa menyebabkan kita menjadi iri dan dengki. Hati-hati bergaul, jangan bergaul dengan tukang pandai besi, kita akan kecepretan apinya. Bergaullah kita dengan tukang minyak, maka insya Allah kita akan merasakan wangi dan baunya. Artinya apa? Jangan sekali-kali kita bergaul dengan orang-orang yang fasad, orang-orang yang rusak, orang-orang yang kafir, orang-orang yang melaksanakan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah. Bergaullah dengan orang-orang saleh, bergaullah dengan alim ulama. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menghilangkan sifat iri dan dengki di dalam hati kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang tenang dan tentram. Amin ya Allah ya rabbal alamin.